Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik ya. Kita sudah lama tidak berjumpa secara langsung. Oke, bulan ini alhamdulillah kita difasilitasi oleh sekolah untuk bertemu secara online ya, melalui Zoom meeting. Oke, udah disiapkan alat tulisnya? Bapak. Terakhir minggu kemarin sudah Bapak share di YouTube ya, materi di YouTube, video bagian ketujuh itu tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Manfaat nanti setelah yang akan kalian dapat setelah pembelajaran ini. Yang pertama adalah memahami grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, memahami peran koefisien fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, nanti kita akan mencoba mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oh, Sebelumnya, kita sudah belajar tentang bentuk umum grafik fungsi kuadrat ya. Bentuk umum fungsi kuadrat itu seperti apa? Sudah kita pelajari minggu kemarin ini ya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx ditambah c. Bentuk ini kalau digambar, nanti ada dua macam. Tergantung dari koefisien A-nya. Kalau A-nya positif, maka gambarnya akan seperti ini. Terbuka ke atas. Menghadap ke atas ya. Kalau A-nya negatif, maka dia terbuka ke bawah. Menghadap ke bawah. Bisa dipahami ya bedanya ya. A-nya ini angka atau koefisien dari X pangkat 2. Itu yang membedakan bentuknya nanti. Kalau dia positif itu menghadap ke atas, terbuka ke atas. Kalau negatif terbuka ke bawah. Dalam kurva atau fungsi kuadrat ini nanti, ini kan bentuknya seperti ini ya. Kalau ini seperti lembah ibaratnya, kalau ini seperti gunung atau bukit. Nah, nanti ada yang namanya titik puncak. Kalau dia kurvanya berbentuk terbuka ke atas seperti ini, maka titik puncaknya akan kita pelajari di video selanjutnya atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini nanti namanya adalah nilai minimum karena di bawah. Nah, kalau yang terbuka ke bawah, titik puncaknya ada di atas. Nah, ini nanti disebutnya nilai maksimum. Nah, lebih jelasnya nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, tentang bentuk grafik fungsi kuadrat sudah paham ya? Bentuknya intinya kurva, melengkung. Selanjutnya, kita pelajari bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Kalau menggambar grafik fungsi kuadrat, itu dilakukan pada koordinat kartesius ya. Kalian masih ingat kan pelajaran kelas 8 tentang koordinat kartesius ini? Ada sumbu X, ada sumbu Y. Langsung ke contoh aja ya, biar lebih mudah memahami. Contohnya, gambarlah grafik fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3. Nah, langkahnya seperti apa? Menggambar. Langkahnya, kita tentukan koordinat-koordinat untuk menggambar grafnya. Langkahnya seperti ini. Misalkan kita pilih ada. Pilih aja X-nya. Ini Bapak ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ada 6 ya. Nah, kita kan punya X. Kita cari Y-nya. Y itu adalah nilai dari fx kalau X-nya dimasukkan nilai X. X yang kita pilih ini. Sama nih, misalkan kita dengan 3, kita masukkan ke dalam fungsi ini X kuadrat plus 2X min 3. Artinya kan F3 ya, F min 3. F min 3 kemarin kita belajar di minggu kemarin. Caranya ini artinya nilai X yang ada dalam fungsi ini kita ganti dengan angka 3.
Masukin ke sini. Jadinya adalah min 3 kuadrat ditambah 2 kali min 3 dikurang 3. Min 3 kuadrat kan 9 ya. Ditambah 2 kali min 3 kan min 6. Min 3 terakhir. 9 dikurang 6 berapa? 3. 3 kurang 3? 0. Berarti hasilnya di sini 0. ketika X-nya min 3, Y-nya sama dengan 0. 0. Ini paham ya? Satu lagi. Ulang. Coba. Nanti ke bawah kalian coba. X sama dengan min 2 sekarang. Masukkan ke fungsinya sama caranya. Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. Jadinya kan F min 2. X. Sama dengan min 2 kuadrat ditambah 2 min 2 dikurang 3. Sekali lagi intinya X yang ada di sini diganti dengan min 2. Hasilnya adalah min 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 kali min 2 min 4 dikurang 3. 4 kurang 4 0 kurang 3 hasilnya adalah min 3. Berarti ketika X-nya min 2, maka Y-nya adalah min 3. Min 3. Oke, coba. Satu orang siapa ini? Coba. Kalau min 1 ketemunya berapa? Kalau min 1 ketemunya berapa? Ada yang udah ketemu belum? Min 4. Min? Min 4. Siapa tuh yang jawab? Ya, Muhammad Mirza. Min 4. Betul ya? Untuk X sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 4. Kalau X-nya 0, ayo siapa lagi yang jawab? Zaisna Faradila. 9 E. Ya, Najwa berapa? Min 3 pas. Ketika 0, maka hasilnya adalah min 0 3. juga, Pak. Benar ya? Ya. Min 3. Oke. Jadinya kalau X-nya 1, siapa lagi? Saya, Ganti Pak. orang. 0. Karlinawati kelas 9 E. Jawabannya 0. 0. Apa enggak? Ya, jawabannya adalah 0. Yang terakhir, kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Muhammad Aldo ya, jawabannya berapa? 5. 5. Coba kita cek jawabannya berapa? Iya, ketika X-nya 2, maka Y-nya sama dengan 5. Ini kita sudah punya pasangan-pasangan titik. Min 3,0 yang pertama. X-nya min 3, Y-nya 0. Titik ini kita cari di koordinat kartesius ini. Koordinat kartesius ini. Min 3,0 di mana? Masih ingat kan? Min 3-nya X, 0-nya Y. Min 3,0 berarti di mana? Kalau di sini kan ini titik 0,0 nih ya. Kalau Kiri, min Pak. 3 arahnya ke kiri apa ke kanan? Kiri, Pak. kiri. Berarti ke kiri 3. 3 kotak, 3 satuan. 1, 2, 3. Karena Y-nya 0, jadi di sini. Jadi titiknya ketemu di sini. Ya, ini titik pertama. Lanjutkan titik kedua, min 2, min 3. Di mana ini? Kiri. Arahnya kemana kalau dari sini? Kiri. Bawah. Bawah. Kiri bawah ya. Kiri. Ke kiri dulu 2, X-nya. Baru Y-nya ke bawah berarti ya. Karena min 3. 1 di sini. Iya. Selanjutnya 1,4. Di mana min 1, min 4? Kiri. Bawah. Dekatnya 1 sama ke ya. bawah 4. 1 ke kiri baru Bawah. berarti di 4. selanjutnya 0, min 3 di mana? 0, min 3. Ke bawah. Ke bawah, Pak. Ke bawah. Ke bawah. X-nya 0 berarti tetap di sini. Ya. Kemudian min 3 berarti ke bawah kan? Iya. Iya, titiknya di sini. Kemudian 1,0 di mana?
Atas. Kanan. Kanan. Kanan satu. Kanan satu. Kanan kan? Kanan. Ya, Di sini. jadi Ya. Ya. Satu lagi titik 2,5. Yang atas Pak. Kanan. Dua ke atas 5. Maka Ke kanan 2 ke atas 5. atau ke bawah? 5. Atas. Ke atas ya. Atas, ke atas. 1, 2, 3, 4. 5. Kalau sudah seperti ini, diapain? Ada yang tahu? Ini tinggal kita hubungkan dengan garis ya. Ya, Ini kita hubungkan dengan garis, maka akan jadi kurang lebih akan membentuk kurva melengkung, ya, di atas ke bawah, naik lagi ke atas. Ini nggak berhenti di angka sini, ini bisa lanjut sampai seterusnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Sekarang peran koefisien fungsi kuadrat terhadap grafik. Jadi angka-angka yang ada pada fungsi kuadrat itu mempunyai fungsi. Nah ini, masing-masing koefisien pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, baik yang a-nya, b-nya, atau c-nya, memiliki peran yang berbeda terhadap bentuk dan posisi grafik fungsi kuadrat. Jadi sangat berpengaruh ya koefisien angka yang ada di sini. Yang pertama yang kita pelajari peran koefisien A dulu. Jika A-nya positif, maka kurva terbuka ke atas. Sudah kita bahas di depan ya. Jika A-nya negatif, maka terbuka ke bawah. Tadi sudah kita bahas. Contohnya seperti ini. Kuadrat plus 2x min 3, maka karena ini kan positif ya. Ya. X kuadrat. Ini koefisiennya berapa? Ada yang tahu nggak? Koefisien dari X kuadrat itu berapa? 1/2. Koefisien loh. Kalau koefisien tuh angkanya saja. Angka yang ada di depan sini. 1. Koefisien itu kalau tidak ditulis, sudah sering Bapak ulang ini ya. Koefisien itu kalau tidak ditulis, artinya dia adalah 1. berarti positif kan kalau 1. Maka dia kurvanya terbuka ke atas. Contoh selanjutnya. Min x kuadrat plus 2x min 3. Ini koefisiennya berapa? Min 1. Kalau tadi 1, kalau depannya ada minnya berarti min 1. Ini negatif ya. Kalau digambar bentuk kurvanya akan seperti ini. Ya, terbuka ke Bawah. Oke, sampai sini paham ya? Jadi sudah ini mengulang kembali. Sekali lagi kalau A-nya positif terbuka ke atas, kalau negatif terbuka ke bawah. Lanjut. Sekarang masih koefisien A. Jadi selain untuk menentukan terbuka ke atas atau ke bawah, peran koefisien A adalah ini. Semakin besar nilai A, maka kurva semakin kurus atau sempit ya. Nah, kalau semakin kecil nilai A, maka kurvanya semakin gemuk atau lebar. Contohnya ini. Kalau misalkan fx ini tadi ya sama kuadrat plus 2x min A, kan bentuknya seperti ini. Kita bandingkan dengan kalau seperti ini. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 2x min 3. Maka kurvanya akan seperti ini. Kalau koefisiennya 1, dia agak lebih gemuk atau lebih lebar ya. Dia kalau ini 2, maka dia lebih sempit. Nah, untuk lebih jelas, bandingannya Bapak jadikan satu tempat ini. Yang warna biru itu adalah yang x kuadrat plus 2x min 3. Yang warna hijau itu adalah yang 2x kuadrat plus 2x min 3. Kan samaan sama ya, cuman beda koefisien A. Nah, bedanya di sini. Ketika
koefisien 1 dia agak lebih lebar, ketika 2 lebih sempit. Itu ya, paham ya? Selanjutnya adalah peran koefisien B. Koefisien B, jika tanda A dan B berbeda, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan B. Jika A dan B sama, maka titik puncak grafik berada di sebelah kiri sumbu Y. Contohnya, X kuadrat 2X min 3. Kalau digambar akan seperti ini bentuknya. X kuadrat min 2X, maksudnya tanda ini itu adalah ini min plusnya. X kuadrat kan tandanya plus ya. Iya. Kemudian min 2X-nya tandanya min. Ini kan berarti berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Maka titik puncaknya berada di kanan sumbu Y. Titik puncak itu yang saya sampaikan, titik puncak sini. Ini kan ada di sebelah kanan sumbu Y kan ya? Iya. Ini sumbu Y yang begini. Dia titik puncaknya di sebelah kanannya. Contoh yang kedua, kalau ini yang sama. X kuadrat plus 2X min 3. Yang membedakan cuma min plusnya. Kalau dibuat ke dalam bentuk grafik, kan seperti ini. Titik puncaknya ini, dia berada di sebelah kiri. Kirinya kan ya? Iya. Ini sumbu Y, dia ada di sebelah kiri. Bisa membedakannya ya? Bisa. Yang ini sama-sama, yang ini positif dan negatif, yang ini positif-positif. Kita lanjut ke yang C-nya. Peran koefisien C. Nilai C menunjukkan perpotongan grafik fungsi kuadrat itu dengan sumbu Y. Jadi koordinatnya adalah 0, C. Contohnya ini. Fx sama dengan X kuadrat plus 2X 3. Kalau digambar, maka bentuknya akan seperti ini. Ini tadi ya, contoh pertama tadi. Sekali lagi, nilai C menunjukkan perpotongan grafik fungsi kuadrat Y. Kalian tahu perpotongan kan? Perpotongan itu titik temunya. Titik temu grafik ini dengan sumbu Y. Kan ada di sini nih. Ya kan? Iya. Jadi kalau kalian lihat, koordinatnya berapa? 0, 3. min 3 ya. Karena Y-nya ke bawah. Jadi 0, min 3. Nilai min 3 kan sama dengan ini nih. Nilai C-nya. Jadi, peran koefisien C itu menunjukkan perpotongan grafik fungsi kuadrat Y-nya. Berarti 0, min 3 ini. Sampai sini paham nggak? Paham. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana bentuk fungsi kuadrat grafiknya. Kemudian sudah belajar cara menggambarnya. Kemudian sudah belajar bagaimana dari koefisien A, B, dan T. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya coba. Ini contoh yang pertama. Peran fungsi-fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, fx sama dengan 16 min x kuadrat. Yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat plus x min 6. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat min 9. Yang keempat, min x kuadrat plus 5x plus 24. Ini beberapa fungsi. Yang grafik fungsinya terbuka ke bawah adalah, berarti gunakan apa ini? Kita gunakan sifat dari koefisien A atau peran dari koefisien A tadi. Ya. Kalau kalian coba menggambar satu persatu kan lama nih. Iya. Nah, kalian cukup perhatikan koefisien A-nya saja. Lagi tadi positif maka terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif maka terbuka ke bawah. Kita cek satu persatu dari yang pertama. Ada yang mau jawab nggak? Yang pertama, sekali lagi, terbuka ke atas atau ke bawah? Jawabnya atas semua ya. Muhammad Mirza atas, Aris Andi atas, Abdul Thorik atas. Oke, sekarang perhatikan. Yang disebut A itu yang mana sih?
Angin 16. 16. Udah ganti 16. A itu 11, 12. Pak. Perhatikan dulu. Yang namanya A, B, dan C jangan sampai salah. Oh iya. A itu adalah koefisien X kuadrat. Yang X. Jadi ini ke atas apa ke bawah nih? Bawah. Bawah. Karena di depan Jangan sampai X salah ya, ada sekali lagi. min. Koefisien X kuadrat itu kan ini. X kuadrat Iya. ini loh. Iya. Koefisiennya berapa ini? X satu. Ini loh. 16 min X kuadrat. Min satu. Min 1. Min 1. Ini koefisiennya min 1 berarti negatif apa positif? Negatif. Negatif berarti terbuka ke Bawah. ini. Bawah. Negatif terbuka ke bawah. Jangan sampai salah sekali lagi. Jadi di bawah bukan ke atas. Yang kedua. Nih, Atas. Atas. ya. Koefisiennya adalah 2. Jadi dia terbuka ke atas. Atas. Yang ketiga Ketiga ke atas. ke atas ya, X kuadrat min 9. Koefisien X kuadratnya 1. Yang terakhir min X kuadrat plus 24 Bawah ke terbuka bawah, bawah. Nah, karena min ya. Ya kan mening. Jadi yang benar yang mana? Yang satu Yang sama terbuka ke bawah adalah Satu sama 4. yang terbuka ke bawah adalah 1 dan 4. Siapa? Lanjut satu contoh soal lagi. Perhatikan gambar kurva di samping. Fungsi grafik tersebut adalah ini sebenarnya akan kita pelajari nanti bagaimana menentukan fungsi dari dua kurva yang diketahui kurvanya atau gambarnya. Contohnya ini udah ada gambarnya, kita diminta menentukan fungsinya. Nanti ada rumusnya kita pelajari, tapi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi kalau soalnya bentuk PG seperti ini bisa kita prediksi dari 3 koefisiennya. Sifat-sifatnya kan kita sudah pelajari tadi ya. Nah, yang pertama peran koefisien A-nya. Dia positif atau negatif? Negatif. 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 Kenapa negatif? Karena bawah. Banyak ke bawah. Ke bawah, kurvanya ke bawah. Kurvanya terbuka ke bawah, maka sudah bisa dipastikan nilai A. Nilai A-nya adalah negatif ya. Sudah A, B, C, D. Yang negatif yang mana? D. Yang D. Kedua. Yang C dan yang D. Berarti yang A dan B ini udah pasti salah kan? Ini bisa kita coret. Yang D. Karena sudah pasti salah kan? Yang D, Pak. Jadi tinggal 2 pilihan. 50-50. Nah, untuk menentukan lagi, kita gunakan sifat lagi tadi, peran nilai C. Bukan perpotongan grafik fungsi kuadrat itu dengan sumbu Y. 0, C. Di sini perpotongannya berapa? 0,10. 0,10 ya. Ini karena dia ke atas kan positif. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jangan dihitung berapa kotaknya. Absennya di mana, Pak? Tapi kotak ini mewakili berapa satuan. Titik potong sumbu Y-nya adalah 0,10. Berarti nilai C-nya berapa? Nilainya 10. C-nya adalah 10. Nah, dari 2 pilihan ini, yang C dan D, yang nilainya 10 yang Yang D. Yang D. Yang D.
Betul. Yang D. Debbie, makanya awet muda tuh. Kenapa bukan yang C? Karena dia Nah, minus. itu negatif. Sepuluh Itu negatif. Negatif, Pak. negatif. Yang C-nya nih. Minta tuh dibeliin, Pak. Karena yang C nilainya adalah min 10 ini ya. Negatif. Jadi yang Ya. C udah pasti salah. Berarti jawabannya adalah D. kuadrat plus 3x plus 10. Caranya benar. Nah, untuk meyakinkan lagi, kita gunakan peran koefisien B. Peran koefisien B apa? Jika tanda A dan B berbeda, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu. Meyakinkan. Ini A dan B-nya beda apa sama? Nilai A-nya adalah min 1 dan B-nya adalah Orang Enggak. karena berbeda, maka puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Benar apa salah? Benar. Di kanan apa kiri di sini? Lagi lah. Puncak kiri ya. Enggak, no. Berada di kanan sumbu Y. Oke, sampai sini materi hari ini. Ini coba nanti kalian tugasnya adalah menggambar. Gunakan kertas berpetak atau buku berpetak untuk gambar ini tiga